itu username gue ambisbeb, kalau kalian tahu. Gue suka bikin thread sama suka share catatan di Twitter. Dan kenapa di sini gue buka kelas sosiologi? Karena gue kan banyak pembahasan SIMAK UI ya dari tahun lalu, terus kayak gue rasa, aduh sayang, mending gue buka kelas aja sekalian, mumpung lagi gabut, masih libur kuliah. Dan kebetulan Bersinar Project juga belum ada kelas sosiologi. Oke, terus. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. By the way, sorry banget kalau tiba-tiba aku off cam, takutnya kayak nggak sopan atau gimana, soalnya ya mungkin ada kendala koneksi sedikit, jadi ya tolong dimaklumi ya. Oke, buat yang baru datang, ini berhubung udah jam 7, aku mau nyapa lagi. Selamat datang di kelas Sosiologi SIMAK UI 2016, dan ini adalah kelas sosiologi pertamanya Bersinar Project. Kenalin, gue Ale. Sorry ya, gue juga pakai gue, soalnya menurut gue kayak lebih santai aja gitu. Nama gue Ale, username gue Aliye. Dulu username gue ambisbeb, kalau kalian tahu. Gue suka share catatan, share thread, segala macam. Dan hari ini gue bakal bahas sosiologi SIMAK UI 2016. Oke, kita mulai aja ya dari soal yang pertama. Oh ya, by the way, chatnya sekarang dimatiin dulu, dan nanti kalian bisa tanya di sesi tanya-jawab. Terus misalkan waktunya ternyata udah kelamaan, mungkin Oke, jadi nanti bakal ada sesi tanya-jawab. Kalian bisa tanya di chat, misalkan ada yang kurang jelas atau gimana. Soalnya sosiologi ini kan bentuknya sebenarnya diskusi ya. Terus kadang jawabannya itu udah gitu nggak ada kunci jawabannya segala macam. Jadi kalian bisa komentar di kolom chat. Tapi kalau misalkan waktunya udah kelamaan, mungkin kalian bisa DM aku langsung di username aku @aliye. Oke, kita mulai dari soal pertama ya. Kok nggak bisa? Soal pertama kita. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri pada abad ke-19 di Eropa telah menimbulkan masalah-masalah sosial. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu pertama kali dikemukakan oleh... Nah, kalian kalau ngelihat kata sosiologi pertama kali dikemukakan oleh, kalian pasti bakal lari ke opsi yang D, yaitu Auguste Comte. Kenapa? Karena dia itu kita tahu sebagai dia tuh bapak sosiologi kan. Padahal di sini ada kata-kata disiplin ilmu. Jadi ini baru soal pertama tapi ini udah rancu banget sih guys. Jadi gini, di sini itu sosiologi itu pertama kali dikemukakannya itu sebagai disiplin ilmu, bukan sebagai istilah doang. Sedangkan si Auguste Comte ini dia itu memperkenalkan sosiologi itu sebagai istilah doang dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie. Jadi, nah sedangkan yang memperkenalkan sebagai disiplin ilmu itu justru si Émile Durkheim. Jadi jawabannya itu menurut aku lebih tepat yang A. Tapi ini masih emang agak rancu ya. Kalian juga bisa punya pendapat subjektif, entah itu bisa jawabannya D atau A. Tapi menurut aku ini sih kalau dianalisis lebih lanjut, jawabannya lebih tepat yang A. Oke, BTW sorry banget ya kalau aku ngejelasinnya kecepatan atau gimana. Kita lanjut ke soal nomor 47. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi menimbulkan kerusuhan akibat ketidakpuasan atas hasil perhitungan suara. Secara sosiologis, fenomena protes dan kerusuhan antar pendukung kandidat bisa dijelaskan dengan perspektif. Nah, ini kan udah cukup jelas ya. Kita di sini ada opsi gerakan sosial, interaksionisme simbolik,
perubahan. Ini mungkin perubahan sosial ya. Konflik sosial, dan yang terakhir itu struktural fungsional. Nah, aku bakal jelasin satu-satu. Gerakan sosial itu adalah suatu bentuk gerakan yang menuntut perubahan. Bisa menuntut atau juga menolak. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian itu nggak suka dengan kondisi di dunia ini yang patriarki banget. Maka dari itu ada gerakan sosial semacam kayak Women's March, terus kayaknya apalagi ya, misalkan demonstrasi menuntut RUU PKS disahkan dan segala macam. Nah, itu termasuk gerakan sosial. Jadi berkaitannya sama si opsi C. Terus untuk opsi B dan opsi E, aku bakal jelasin lebih lanjut di slide selanjutnya. Tapi kalau untuk soal ini udah jelas ya, karena ini konteksnya ada kerusuhan, maka dari itu jawabannya yang di... Oke, kita lanjut ya. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang apa sih interaksionisme simbolik itu, karena aku sendiri juga kemarin-kemarin itu bener-bener kayak masih kurang paham sama ini tuh apa sih. Jadi aku pengen jelasin di sini. Jadi definisi interaksionisme simbolik itu adalah di mana tindakan kita itu didorong dari kita tuh memaknai suatu simbol yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Di sini aku ada contohnya. Contohnya ini. Ini adalah lampu lalu lintas. Misalkan gini, kalian bayangin kalian lagi nyetir, dan tiba-tiba lampu lalu lintasnya itu nyala warna merah. Kalian pasti kayak langsung stop gitu kan? Karena ya kalau lampunya nyala warna merah, berarti kalian harus stop. Kalau hijau baru maju, dan kalau kuning itu kalian harus siap-siap. Nah, itu kan kita sedang memaknai suatu simbol yang ada di lingkungan sekitar kita kan. Lingkungan sekitarnya tuh maksudnya kita lagi di jalan, terus simbolnya itu si lampu lalu lintasnya ini. Yang kita maknai ya, kita tahu makna dari tiap-tiap warna lampu ini. Taunya gimana? Contohnya gini, misalkan kalian itu dari kecil udah dibawa kemana-mana pakai mobil atau pakai motor sama orang tua kalian. Dan kalian itu merhatiin, oh ini kita lagi jalan lurus, terus bener-bener nggak ada persimpangan atau gimana-gimana, tiba-tiba ada lampu merah, pasti papa aku ngerem. Terus kalian tuh mengalami pemaknaan sosial gitu. Seiring dengan berjalannya waktu tuh kalian paham kalau, oh lampu yang ini artinya ini, artinya ini, artinya ini. Dan mungkin saat kalian udah bisa nyetir, kalian jadi ngerti kalau, oh ini simbolnya itu sebagai tanda kalau gue tuh harus bertindak kayak gini. Kayak gitu. Terus, aku ada contoh lain lagi. Ini agak beda sih sama contoh yang ini. Kalau yang ini kan kayak simbolnya jelas gitu ya. Kalau ini lebih ke konteks. Jadi gini, di sini ada gambar pelanggan sama pelayan. Kalian coba posisiin diri sebagai pelanggan. Kalian masuk ke kafe, terus kalian cari tempat duduk yang kosong. Nah, entah kenapa kita tuh tahu gitu loh, apa yang harus kita lakuin sebagai pelanggan. Terus habis itu, kita nemu tempat duduk kosong, kita buka menu, kita cari menu yang kita mau, dan kita baru panggil pelayan untuk pesan makanannya. Nah, kita tuh udah tahu dari mana gitu loh, kita tuh harus bertindak kayak gitu. Nah, ternyata kenapa kita bertindak seperti pelanggan dan pelayan bertindak sebagai pelayan itu kita maknai, ada pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitar kita. Seperti contoh yang tadi, misalkan kita dari kecil itu udah dibawa ke restoran sama mama. Terus mama kayak, oh kita merhatiin gitu, oh mama cari tempat duduk dulu. Abis itu dia nanyain aku mau makan apa, terus baru panggil pelayannya. Jadi tuh kita sadar gitu loh kalau ya tindakan kita emang didorong sama apa yang dianggap normal di lingkungan kita gitu. Oke, sorry ya kalau kurang jelas, aku juga kayak takutnya agak belibet gitu. Tapi intinya ya tindakan kita didorong oleh simbol yang kita maknai di lingkungan sekitar kita. Sebentar ya. Oke, lanjut. Terus aku juga mau jelasin tentang struktural fungsional. Ini teorinya Emile Durkheim. Jadi, struktural fungsional itu sesuai sama judulnya, ada kata fungsi. Intinya semua individu, semua subjek di masyarakat itu pasti punya fungsi. Fungsinya, kenapa dia punya fungsi?
Karena dengan adanya fungsi itu, dia itu bisa menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Oke, aku takut kecepatan, jadi aku jeda dikit ya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya tuh gini. Pemerintah ngebuka sekolah buat kita, buat masyarakat. Biar apa? Biar masyarakatnya, kan tujuan pendidikan itu mencerdaskan gitu ya. Dengan mencerdaskan, misalnya kita lulus. Oke, pemerintah buka sekolah buat masyarakatnya, biar masyarakatnya dicerdaskan. Habis itu kita lulus, misalnya ini sampai jenjang universitas ya. Kita punya gelar sarjana atau yang lulusan D3 itu apa, terapan madya atau apa gitu. Terus dengan hasil dari pendidikan ini, kita bisa bekerja. Nah, saat kita bekerja untuk apa? Kita bekerja untuk digaji kan. Ini maksudnya in general ya, maksudnya kita bekerja lalu kita digaji. Setelah digaji, kita punya nih kewajiban kita terhadap pemerintah. Itu kita harus bayar pajak. Nah, ini tuh siklusnya cuma berputar aja untuk membuat dunia ini stabil. Dari pemerintah buka sekolah, terus kita bisa kerja, dapat duit. Habis itu kita harus bayar pajak ke pemerintah lagi. Pajaknya kan digunain buat macam-macam. Salah satunya untuk apa? Salah satunya untuk mengembangkan si pendidikan yang di awal tadi. Jadi siklusnya tuh terus berputar. Jadi semua tuh bener-bener ada fungsinya. Nah, aku punya sedikit fun fact. Ini juga aku belajarnya di kuliah di pengantar ilmu sosial. Jadi bahkan saking semuanya itu punya fungsi, kriminal itu juga punya fungsi dalam masyarakat. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menimbulkan rasa aman dalam masyarakat. Ini kalau misalkan kita gimana ya? Kita analisis lebih jauh lagi dengan sedikitnya rasa aman dan kita mendambakan rasa aman, kita bisa jadinya ada pekerjaan semacam kayak polisi, satpam dan lain sebagainya gitu. Ini kan semua ini pokoknya berhubungan dan punya fungsinya masing-masing dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu terciptalah stabilitas sosial dalam masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saat ini, anak muda tidak bisa lepas dari teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini ditandai dengan maraknya media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak muda hidup dalam budaya. Ini kalau kalian ngerjain, kalian pasti ngerasa kalau ini jawabannya tentu aja obvious banget ya. Di sini ada kata komunikasi dan dalam kegiatan berkomunikasi itu kita kan ada pertukaran informasi. Jadi industri itu enggak, populer enggak, perkotaan enggak, apalagi agraris. Ini jawabannya jelas, jawabannya itu informasi. BTW ini kalau aku kecepatan atau ada yang sambil nyatet, kalian bisa nonton ulangannya di itu ya, di YouTube-nya Bersinar Project. Jangan lupa di-subscribe. Terus nomor 49. Dewa bekerja sama dengan Dewi melakukan pengumpulan dana untuk membantu korban bencana alam. Interaksi Dewa dan Dewi tergolong interaksi. Nah, kita tandain ya di sini keywordnya itu Dewa bekerja sama dengan Dewi. Melakukan pengumpulan dana untuk membantu. Ini sifatnya apa? Ini sifatnya positif. Sorry, jelek banget. Nah, sekarang kita lihat ke opsinya. Di sini ada integratif, disosiatif, asimilatif, asosiatif, dan kohabitatif. Kalian yang udah ngerjain pasti tahu jawabannya apa. Cuma aku tiap ngerjain sosiologi itu prinsipnya pokoknya setiap opsi itu harus dibahas dan benar-benar dianalisis. Jadi kalau ketemu soal baru langsung ngeh dan pasti ingat. Oke, kita bahas dari opsi A. Integratif itu kan berasal dari kata integrasi. Nah, integrasi itu kan suatu apa ya? Bentuk kayak penyatuan gitu ya, menjadi kesatuan yang utuh dari hal yang berbeda-beda, which is itu positif dong tentunya. Nah, kalau disosiatif itu apa? Disosiatif itu
Pokoknya bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan. Karena mengarah pada perpecahan, pokoknya yang namanya disosiatif itu pasti sifatnya negatif dong. Terus kita punya opsi C di sini, yaitu asimilatif. Asimilatif itu berasal dari kata asimilasi. Asimilasi itu apa? Kalau kalian tahu, asimilasi itu pokoknya peleburan. Salah satu bentuk peleburan di samping akulturasi. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Dan ini sifatnya positif juga. Nah, kalau asosiatif itu mengarah pada penyatuan. Pokoknya kalau disosiatif negatif, asosiatif itu positif. Nah, di sini integrasi dan asimilasi ini sebenarnya masuknya ke opsi D. Gini. Karena mereka bentuk interaksi yang positif. Nah, kalau kohabitatif tuh apa? Ini jarang banget sih. Aku juga pas pertama baca soalnya kayak, ini apa nih, kayak nggak ada. Tapi kayak, ya aku cari tahu aja gitu. Nah, ini aku bikin catatan kecil untuk kalian yang mau nyatet. Ini dia. Integrasi itu penyatuan atau penggabungan. Asimilasi itu pembauran menjadi kebudayaan yang baru. Nggak kayak akulturasi ya. Kalau akulturasi kan dua budaya berbeda, terus peleburannya itu masih menyisakan ciri khas masing-masingnya. Tapi kalau asimilasi itu benar-benar kayak habis, terus jadi kebudayaan baru. Nah, kalau kohabitasi itu apa? Kohabitasi itu tinggal bersama tanpa ikatan kawin. Kalau bahasa kita tuh kayak kumpul kebo gitu kali ya. Dan ini ngingetnya gimana biar nggak bingung. Nih, di kata kohabitasi kan ada habit. Kayak habitat gitu. Jadi di tempat tinggal itu tinggallah bersama orang yang sebenarnya nggak ada ikatan kawinnya. Maaf guys. Oke, kita balik lagi. Aku tunggu dulu, coba tahu ada yang mau nyatet ini. Bentar aja. Oke, kita lanjut ke next slide aja ya. Aku masih ngomongin soal ini karena aku mau benar-benar bahas materinya juga. Nggak bisa ya? Nah, di sini aku mau bahas tentang interaksi sosial. Seperti yang kalian ketahui, interaksi sosial itu seperti soal tadi terbagi jadi cuma dua, yaitu ada bentuk interaksi yang asosiatif sama disosiatif. Nah, kita bahas dari yang asosiatif tentunya. Nah, bentuk kerjasama asosiatif itu gimana? Bentuknya misalkan kerjasama, tau lah ya kerjasama gimana. Pokoknya kerjasama itu ya kalian punya tujuan bersama dan kalian ngusahain itu sama-sama. Contohnya kayak gotong royong, ya gitu-gitulah, gampang lah ya. Terus yang kedua itu akomodasi. Nah, akomodasi ini justru itu berawal dari konflik. Maksudnya dia itu berusaha menyelesaikan suatu konflik. Dan konflik ini tentunya bentuk interaksi disosiatif. Nah, di sini kita punya akulturasi dan asimilasi. Kalau kalian ada yang belum tahu, mungkin ada juga ya kali ya yang cara ngafalnya sama kayak aku. Mereka ini ada rumusnya. Jadi kalau akulturasi itu kebudayaan A sama kebudayaan B dileburin jadi satu. Tapi masih nyisain masing-masing ciri khas dari mereka. Udah aku nulisnya kayak gini aja sih. Jelas nggak sih? A plus B sama dengan ada bagian A, ada bagian B. Gitu intinya. Jadi kalau contohnya akulturasi ini kalian juga kayaknya udah tahu ya kalau di buku sejarah itu banyak banget foto Masjid Kudus. Itu kan bentuk akulturasi ya. Dari budaya Islam itu untuk masjidnya sebagai tempat sembahyang, sedangkan bentuknya itu kan kayak apa tumpeng gitu kan. Itu kan kebudayaan Hindu. Jadi itu akulturasi agama sih jatuhnya. Terus kalau asimilasi tentu juga ada rumusnya biar gampang hafal. Kebudayaan A dileburin sama kebudayaan B jadi kebudayaan baru, yaitu kebudayaan C. Nah, kalau asimilasi sendiri, contohnya itu ada di kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan mungkin kita kayak nggak sadar, tapi begitu sadar kayak, oh iya juga ya. Contohnya apa? Contohnya baju koko. Baju koko itu kan bentuknya kayak yang
gini gitu nggak sih? Nih baju koko kayak gini kan. Maaf ya aku jadi gambar, aku suka gambar guys soalnya. Baju koko tuh bentuknya kayak gini kan kerahnya. Ini tuh sebenarnya berasal dari baju Cina buat cowok gitu. Saat diperkenalkan di Indonesia, budayanya melebur dan justru ini jadi pakaian identik dengan pakaian untuk umat muslim yang cowok di Indonesia. Terus kalau contoh lainnya apa? Contoh lainnya itu musik dangdut. Musik dangdut itu sebenarnya perpaduan dari musik Melayu sama musik India. Oke, kita lanjut ya ke bentuk interaksi disosiatif. Nah, kalau bentuk interaksi disosiatif sendiri ada kompetisi. Kompetisi itu kan sebenarnya nggak selamanya buruk ya. Justru kayak kalian mungkin ngerasa kayak kompetisi kan justru membuat kita kayak jadi berusaha lebih baik. Tapi kan kita berusaha lebih baik dari orang lain kan. Kita berusaha untuk mengungguli satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya ya kayak kalian belajar UTBK, terus kalian juga bersaing sama pesaing kalian, ingin masuk jurusan yang sama. Itu kan kompetisi. Terus yang kedua itu kontravensi. Kontravensi itu ketidaksukaan secara diam-diam. Sebenarnya ini kalau bahasa gampangnya itu kayak semacam iri, terus juga dengki. Cuma ini bahasa sosiologinya aja. Ingatnya gimana? Ingat aja ada kata kontra. Biasanya kalau kalian kontra sama suatu hal yang dilakuin orang lain tuh wajar nggak sih kalau kita tiba-tiba nggak suka? Udah, ingatnya gitu aja. Biasanya kalau kalian kontra, kalian tuh nggak suka. Tapi diem-diem aja gitu. Terus, yang terakhir itu konflik. Konflik itu upaya mencapai tujuan, pokoknya kepentingan suatu individu atau kelompok, tapi dengan cara ada paksaan, ancaman, atau kekerasan. Pokoknya kayak rusuh gitu loh, rusuh. Nah, itu namanya konflik. Oh iya, BTW, untuk akomodasi ini, itu sebenarnya yang dibagi-bagi lagi itu loh, misalkan ada adjudikasi, terus ada apa lagi tuh, mediasi, dan lain sebagainya. Itu mungkin aku akan bahas next time ya. Tadinya aku mau tambahin, tapi kayak takut kelamaan. Oke, kita lanjut aja deh. Oke, kita udah di nomor 50. Menurut Weber, stratifikasi yang ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi disebut. Nah, sebelum menjawab ini, tentunya kita harus tahu dong, stratifikasi itu apa sih? Nah, stratifikasi itu posisi sosial kita secara hierarkis. Nah, kalau berdasarkan kriteria ekonomi, jawaban yang paling tepat itu sebenarnya adalah kelas. Kenapa kelas? Karena kalian pasti sering dengar ini deh. Ada kelas atas, ada kelas menengah, dan kelas bawah. Dan kita ngeklasifikasinya itu berdasarkan materi. Maksudnya berdasarkan ekonomi. Tapi ini stratifikasi yang bersifat terbuka ya. Bisa aja orang yang tadinya di dalam stratifikasi ekonomi itu di kelas atas, terus tiba-tiba turun ke menengah, terus naik lagi, atau bisa tiba-tiba anjlok ke bawah. Pokoknya ya ini sifatnya terbuka. Kalau yang tertutup tuh apa? Tertutup itu contohnya kayak kasta di Bali. Tapi kalau untuk kasta di Bali itu sebenarnya bisa dikombin ya. Maksudnya masyarakat Bali itu stratifikasinya bisa dikombin. Kalau dia ekonominya bagus tapi kastanya termasuk kasta bawah di Bali, ya berdasarkan stratifikasi kasta dia tetap di bawah. Tapi untuk ekonomi dia kelas atas. Gitu guys. Oke, kita mungkin break sebentar kali ya kalau kalian ada yang mau minum atau gimana. 1 menit deh, coba 1 menit ya. Belajar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada suara. Bentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 51. Kok nggak bisa ya? Sorry guys. Nah, Pak Ahmad mengalami PHK karena perusahaannya bangkrut. Padahal ia sudah menduduki jabatan manajer. Akhirnya, Pak Ahmad memutuskan menjadi penjual gado-gado. Kasus Pak Ahmad ini menunjukkan bahwa ia mengalami. Nah, oke, kalau soal ini mungkin kita eliminasi satu-satu dari opsi yang paling bawah ya. Yang opsi E, pergerakan dari relasi sosial menjadi hubungan usaha. Jelas enggak? Pergerakan dari hubungan kerja menjadi hubungan keluarga, ini juga enggak. Pergerakan dari perusahaan yang satu ke perusahaan lainnya, ini bisa jadi tapi kurang tepat untuk konteks soal ini. Karena di konteks soalnya yang berupa perusahaan itu cuma perusahaan pas dia jadi manajer. Padahal mah bisa aja ada perusahaan kayak food company gitu, jual gado-gado atau gimana, tapi tentu aja ini kurang tepat. Pergerakan dari status sosial satu ke status sosial lainnya. Ini bolehlah di-keep. Yang A, pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat itu tentunya pergerakan dari status sosial satu ke status sosial yang lainnya. Ini sebenarnya bukan berarti kalau awalnya kita manajer terus jadi penjual gado-gado terus status sosial kita drop gitu ya, seperti aku yang bilang tadi. Ya penjual gado-gado kan nggak selamanya kayak konotasinya negatif atau gimana gitu ya. Cuma dalam konteks soal ini, dalam lingkungannya si Pak Ahmad ini, jadi gini guys, aku jelasin lebih jelas deh, biar lebih jelas. Status sosial itu nggak semuanya sama di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda itu beda. Contohnya gini, misalkan seseorang yang berpendidikan di kayak perkotaan itu dianggap kalau wah misalnya pendidikannya tinggi gini, wah ini orangnya keren banget nih, status sosial tinggi, lebih dihormati, lebih dihargai. Tapi belum tentu demikian gitu loh. Misalnya di daerah yang kayak nggak begitu mementingkan pendidikan, ya status sosialnya biasa aja di sana. Kalau dalam konteks ini, manajer itu status sosialnya lebih tinggi daripada penjual gado-gado. Jadi jawabannya itu jelas yang B. Begitu intinya sekali lagi aku tekenin kalau status sosial itu tergantung lingkungannya ya gimana. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering menilai seseorang berdasarkan latar belakang suku atau etnisnya. Keywordnya adalah menilai. Misalnya, orang Jawa dianggap halus dan sopan. Terus orang Minang dianggap hemat. Terus apalagi tuh, misalkan, wah orang Batak orangnya tegas, kayak gitu. Nah, penilaian semacam ini disebut apa sih? Nah, seperti soal-soal sebelumnya, aku bakal bahas opsi demi opsi. Dimulai dari yang pertama, yaitu eksklusivisme. Eksklusivisme itu kan kata dasarnya eksklusif. Eksklusif tuh apa sih? Kalau kalian dengar kata eksklusif tuh kayak tertutup, terus kayak apa ya? Bisa juga mungkin konteksnya bisa prestisius atau gimana. Pokoknya kayak tertutup gitu. Nah, eksklusivisme itu Nah, intinya kayak suatu individu atau instansi atau kelompok itu memisahkan diri atau mengisolasikan diri dari masyarakat. Contohnya gimana? Misalkan kayak ada sekte, dia itu kita kurang bisa cari tahu gitu. Kayak, wah ini ngomongin apa sih sektenya? Emang ini sektenya ranahnya di mana? Terus kayak misalkan ada suatu kelompok tuh yang kayak eksklusif banget. Eksklusif dalam artian apa? Misalkan susah banget dimasukin gitu saking prestisiusnya. Itu yang namanya eksklusivisme. Terus untuk opsi yang kedua yaitu stereotip. Stereotip itu penilaian atau generalisasi terhadap suatu kelompok.
kalian tahu lah ya, ini pasti jawabannya. Karena kalau ngelihat dari ini juga menilai seseorang berdasarkan latar belakang suku atau etnisnya. Jadi generalisasi itu kita melihat suatu individu yang merupakan bagian dari kelompok itu karakteristiknya tuh sama semua. Contohnya apa? Misalkan gini deh. Wah, generalisasi e-girl misalnya. Wah, ini dia suka pakai choker-choker gitu nih, ini pasti e-girl nih, kayak gitu. Itu kan bentuk generalisasi juga ya terhadap suatu kelompok. Terus misalnya yang lebih umum deh, stereotip terhadap gender. Misalkan kita cewek, terus kayak, wah, lo pasti sukanya warna pink doang nih, lo pasti nggak suka warna biru, terus lo nggak suka musik rock, metal gitu-gitu, nggak suka. Itu kan suatu bentuk generalisasi terhadap ya suatu kelompok. Nah, itulah yang dinamakan stereotip. Terus, kita lanjut ke opsi yang C, yaitu diskriminasi. Diskriminasi itu gimana sih? Diskriminasi itu, keywordnya itu beda. Pokoknya ini adalah perilaku membedakan suatu individu atau kelompok dengan bentuk perilaku yang nggak adil. Nggak sama dengan kelompok lainnya yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya yang cukup relatable kali ya dalam dunia perkuliahan atau sekolah. Contohnya misalkan murid-murid yang lebih pintar itu lebih dibanggain atau lebih diperhatiin sama guru-gurunya, sedangkan yang kurang pintar bukannya didukung atau gimana malah didiskriminasi gitu. Itu kan bentuk diskriminasi. Atau juga yang lagi kok nge-hype apa ya namanya, jadi isu banget sekarang ini tuh diskriminasi terhadap warna kulit. Kalau kalian tahu ada gerakan Black Lives Matter dan lain sebagainya. Terus, bentar aku nafas dulu deh. Nah, kita lanjut ke opsi yang D, yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah suatu sikap fanatik terhadap suku kita sendiri. Nih, kalau aku sih ngingetnya ini kan ada kata etno, kayak etnis gitu kan, suku. Udah pokoknya itu fanatisme terhadap suku kita sendiri. Nah, ini bentuknya gimana? Kalau kita etnosentrisme tuh kita gimana? Kita tuh menetapkan kalau standar kita itu yang ya berdasarkan sama suku kita gitu. Misalkan gini, di suku kita kalau ada cewek pulang malam jam 9 tuh udah malam banget tuh dianggapnya pamali atau gimana gitu. Sedangkan di suku lain itu batasnya, misalnya batasnya mereka itu jam 11 malam. Terus kita nganggep kayak, wah apaan nih, nggak bener nih, pamali banget. Berarti suku gue paling oke. Nah, itu kan kita menetapkan standar kita di kehidupan terhadap suku lain gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan etnosentrisme. Kita ngerasa kalau suku kita itu paling unggul, paling benar, dan paling oke. Terus, kita punya opsi yang paling terakhir, yaitu primordialisme. Primordialisme itu adalah kita memegang erat sesuatu yang dibawa sejak lahir. Contohnya apa? Contohnya agama, adat istiadat, terus misalkan di adat istiadat kita tuh kalau ngomong sama orang tua itu kita nggak boleh natap matanya. Sedangkan kalau di gimana ya? Misalkan kalau di teman kita itu justru kalau nggak natap matanya nggak sopan. Itu kan kayak beda-beda gitu ya. Itu adalah suatu nilai yang memang kita pegang erat sejak kita lahir. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini aku kok nggak bisa. Nomor 53. Pertikaian antar kelompok etnis di Jakarta untuk memperebutkan lahan parkir dapat dikategorikan sebagai konflik sosial yang disebabkan adanya perbedaan. Ini aku yakin bukan aku doang yang bingung, karena ini dari tahun lalu aku masih nggak ngerti. Jadi aku tandain dulu, mungkin nanti kita di kolom chat bisa diskusi juga, tolong kalian tandain juga dan kasih tahu aku pendapat kalian apa nanti. Jadi di sini kita, karena ini jawabannya tuh kayak, aduh, masa ini kayak gimana ya, rancu banget gitu. Jadi mungkin kita eliminasi aja ya dari yang paling atas. Lapisan sosial, ini nggak disinggung, karena yang disinggung itu antar kelompok etnis. Terus kepercayaan atau agama, ini juga nggak disinggung, jadi nggak mungkin ini. Kedudukan juga nggak disinggung. Kepentingan, nah
Kemarin itu, tahun lalu itu aku jawab kepentingan. Cuma setelah aku pikir-pikir lagi, kepribadian itu juga bisa jadi jawabannya. Kenapa? Karena gini, kalau kita analisis lebih lanjut ya, di sini sebenarnya kepentingannya tuh sama loh. Kan ini ditanya apa perbedaan yang menyebabkan konfliknya kan. Kepentingan mereka apa? Masing-masing itu pengen memperebutkan lahan parkir. Berarti kepentingannya nggak beda dong. Nah, aku ngerasa ini jawabannya kalau nggak D, E. Kenapa E? Nah, perbedaan kepribadian sama kaitannya etnis tuh gimana? Aku sih mikirnya gini, misalkan kita dibesarkan oleh adat istiadat yang berbeda-beda dari suku yang berbeda-beda. Ya pasti perilaku kita juga berbeda dong, dan karakter yang terbentuk juga pasti beda. Oleh karena itu, misalkan kepribadiannya ada yang emang halus, terus ada yang emang kasar, terus akhirnya karena mereka bentrok, terjadilah konflik sosial itu. Ya, pokoknya aku di antara D sama E. Nanti let me know jawaban kalian apa dan alasannya apa ya. Oke, kita lanjut aja deh. Nomor 54. Berkembangnya teknologi informasi secara cepat memungkinkan dapat diaksesnya informasi secara bebas dari berbagai sumber oleh remaja. Hal ini bisa mempengaruhi perubahan gaya hidup remaja yang secara langsung disebabkan oleh faktor, ini jelas ya, berkembangnya teknologi informasi. Oleh karena itu, jawabannya nggak mungkin pertambahan penduduk. Letak geografis ini juga sama sekali nggak disinggung. Ya ini jawabannya memang pengaruh iptek. Dan dua ini sisanya ya nggak mungkin. Tapi kalau untuk teman sebaya mungkin juga, cuma ya di sini kan keywordnya lebih ke teknologi sama informasi yang bisa diakses dengan cepat oleh remaja. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ini cukup jelas. Nah, ini. Penarikan sampel non-probabilitas merupakan salah satu teknik penarikan sampel dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Kuantitatif itu berdasarkan angka atau perhitungan, bukan kualitatif. Terus, sebab dalam penarikan sampel probabilitas, semua unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dalam penarikan sampel probabilitas. Jadi di sini kita punya non-probabilitas sama probabilitas. Nah, opsi yang atas benar, yang bawah benar, tapi mau aku jelasin dulu. Pokoknya kalian inget aja, karena ini kayak materinya juga aku nggak pernah dapet sih, jujur aja di Inten aku nanya juga nggak pernah dijawab dan nggak ngerti juga. Tapi pokoknya kalau penarikan sampel probabilitas, probably dapat yang sama gitu untuk terpilih. Pokoknya kesempatannya itu sama. Jadi misalkan ya 100/100, berarti kesempatannya kan sama kan. Sedangkan kalau non-probabilitas ini tuh kebalikannya. Kesempatannya itu nggak sama. Gimana sih? Kesempatannya nggak sama. Hafalin aja kayak gitu. Nah, tapi kalian harus tahu kenapa sampel non-probabilitas itu kesempatannya nggak sama untuk terpilih. Karena dia itu punya banyak faktor dan penarikan sampel itu beda-beda. Kayak misalkan peneliti ini pengen, gue mau dari seluruh sampel ini yang diambil tuh cuma yang punya karakteristik tertentu aja. Atau juga dalam penarikan sampelnya itu kadang kayak kurang jelas gitu totalnya. Misalkan penelitinya itu pengen ngambil sampel itu berdasarkan ya orang yang papasan sama dia di jalan. Jadi pokoknya non-probabilitas itu nggak sama karena ya banyak faktor yang mempengaruhinya. Dan jawabannya B, karena nggak nyambung ya. Oke, kita lanjut. Media massa mempunyai peranan sangat penting dalam proses transformasi nilai dan norma dalam masyarakat. Sebab melalui media massa, apa yang ditonton, didengar, dan dibaca dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat ke arah positif atau negatif. Ini aku yakin jawaban kalian semua benar. Karena jawabannya adalah A, karena saling berhubungan lah ya, media massa. Contohnya Twitter aja deh. Twitter tuh kayak kita tuh
menyerap banyak hal dari Twitter nggak sih? Terus itu pasti mempengaruhi perilaku kita juga nggak sih? Cara berpikir, terus dan lain sebagainya. Terus, nomor 57. Cara kerja sistem sosial dianalogikan seperti cara kerja organisme biologis. Sistem sosial sebab, maaf banget, lupa baca sebab mulu. Sebab sistem sosial tersusun atas unsur-unsur yang bertindak atau bekerja berdasarkan spesialisasi fungsi tertentu dan saling bergantung untuk kepentingan sistem secara keseluruhan. Ini jawabannya tentu saja benar-benar dan saling berhubungan. Seperti yang kalian tahu, organisme biologis itu kan kompleks banget dan tiap bagiannya, tiap jaringan, tiap sel itu kan pasti punya fungsinya masing-masing. Karena kalau misalkan ada satu sel tuh gimana aja atau ada apa gitu, pasti kan kayak ada aja juga yang berubah gitu. Jadi ya saling bergantungan. Begitu pula dengan sistem sosial. Oh iya, BTW, karena di sini ada kata spesialisasi fungsi tertentu, ini mengingatkan aku sama teori struktural fungsional yang tadi udah aku jelasin. Oke, kita dikit lagi selesai loh, guys. Nomor 58. Organisasi dapat dibedakan atas organisasi formal dan organisasi informal. Ciri-ciri organisasi formal adalah, ini sebenarnya jawabannya aku tuh tadinya nggak jawaban yang ini gitu. Bentar. Yang ditanya itu organisasi formal. Memiliki struktur yang jelas. Ini pasti. Kalau satu benar, tiga pasti benar. Punya tujuan jelas lah ya. Contohnya apa? Contohnya OSIS. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris bendahara. Itu kan strukturnya jelas dan tujuannya apa ya? Pasti mereka punya visi misinya masing-masing. Terus memiliki pola komunikasi relatif mapan. Nah, ini maksudnya apa? Relatif mapan tuh kayak baik gitu loh. Jadi cara berkomunikasinya jelas. Mungkin kayak misalkan secara hierarkis, misalkan kalau mau ngelakuin sesuatu harus butuh approval dari ketua dulu atau gimana. Pokoknya polanya tuh jelas dan kayak ya sesuai sama regulations yang ada di organisasi ini. Oleh karena itu ini jawabannya juga benar. Terus yang keempat, mengatur disiplin kerja secara tertulis. Ini menurut aku juga benar sih, karena kan biasanya kalau misalkan di organisasi formal, apalagi organisasi yang udah gimana ya, advance banget, dia pasti punya disiplin kerja, semacam SOP kali ya, secara tertulis. Ini juga benar, jadi menurut aku jawabannya benar semua, yaitu E. Nah, selanjutnya, bentar ya, aku mau minum bentar deh. Kalian juga kalau mau minum silahkan banget. Makasih udah nungguin minum. Kita udah di nomor 59 dan bentar lagi udah nyampe nomor 60. Jadi bentar lagi bakal dibuka sesi Q&A. Nah, nomor 59 ini, stasiun televisi swasta menayangkan program yang bermuatan materi pornografi. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengeluarkan sanksi terhadap stasiun televisi tersebut dengan menutup program tayangan tersebut. Berarti dia punya hak nih untuk menutup program itu. Dengan demikian, KPI melakukan perannya sebagai, ini kan kayak, ya dia punya hak ya untuk melakukan hal tersebut. Itu juga spesialisasi dan fungsinya dia. Tapi sebelum menjawab, kita bahas satu-satu dulu. Kok nggak bisa ya? Yang pertama itu, unsanctioned institution itu adalah institusi yang ditolak masyarakat. Contohnya apa? Contohnya organisasi teroris,
Dan pokoknya kayak mungkin geng kayak kriminal, gangster, mafia, dan lain sebagainya, itu termasuk unsanctioned. Terus yang kedua itu subsidiary. Ini adalah organisasi yang dianggap kurang penting sama masyarakat. Kurang penting tuh gimana? Kurang penting bukan berarti nggak butuh ya, tapi misalkan organisasi seni atau hiburan, pokoknya kayak sampingan gitu loh, bukan yang kayak bener-bener wah ini penting banget, ini primer gitu. Terus yang ketiga itu adalah cursive. Ini baca gimana sih cursive? Cursive? Nggak tahu, kayak cursive sih. Ini adalah institusi yang tidak sengaja tumbuh dalam masyarakat seiring dengan waktu karena adanya adat istiadat dalam masyarakat tersebut, dan sifatnya ini primer. Nah, contohnya apa? Contohnya itu kayak misalkan KUA, pokoknya lembaga yang mengatur perkawinan, karena ya di adat istiadat emang untuk gimana ya? Wajarnya kalau kita mau bereproduksi atau punya anak ya kita baiknya menikah dulu. Itu kan kayak timbul dari adat istiadat dan emang diperlukan dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sifatnya itu si cursive ini. Terus, yang terakhir itu regulatif. Nah, regulatif itu dia mengawasi masyarakat fungsinya. Jadi dia bisa gimana ya? Dia bisa memutuskan, dia punya hak untuk memutuskan harus berbuat apa terhadap si subjek ini. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya selain si KPI ini, jawabannya ini ya, regulatif. Contohnya itu kayak pengadilan atau kejaksaan. Ini cukup jelas ya guys, tapi habis ini aku ada kayak catatan gitu dan super singkat. Kalian kalau mau screenshot boleh banget. Nah, ini adalah tipe-tipe lembaga. Mungkin aku bacain sekalian aja kali ya. Yang pertama basic. Jadi pasangannya ini atas bawah gitu ya guys. Jadi kalau basic itu penting, kayak sekolah atau keluarga kan dianggap penting primer gitu. Subsidiary yang dianggap kurang penting itu, kurang penting tuh sifatnya tapi subjektif ya. Misalnya olahraga, tapi kalian suka olahraga dan menurut kalian itu penting ya silahkan. Cuma mungkin ini sifatnya in general dalam masyarakat. Kita olahraga dan kesenian. Terus ada cursive sama enacted. Ini tidak sengaja tumbuh, tuh contohnya lembaga agama. Agama kan memang ada di adat istiadat kita kali ya, di masyarakat kita dari dulu itu sudah memegang erat nilai-nilai agama. Terus kalau enacted itu memang sengaja dibentuk untuk mengembangkan kehidupan kita, contohnya kayak pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Terus juga ini ada approve sama yang tadi unsanctioned. Karena ini unsanctioned, sebenarnya ini si approve itu bisa namanya jadi sanction doang juga bisa. Approve itu diterima, contohnya kayak lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan juga mungkin dianggap basic juga kali ya. Jadi kayak sebenarnya sifatnya ya subjektif tergantung sama lingkungannya gitu. Terus, unsanctioned ditolak seperti yang tadi aku bilang, semacam terorisme, gangster, dan lain sebagainya. Terus, nah ini, lawannya si regulatif. Nggak lawannya sih, gimana ya? Tipenya kayak beda gitu. Regulatif sama operatif. Operatif itu kan kayak mengoperasikan sesuatu gitu kali ya. Dia kayak emang spesialisasinya di bidang itu. Contohnya ya ekonomi, industri, terus mungkin ya pendidikan juga mungkin bisa termasuk. Pokoknya suatu lembaga itu nggak cuma jadi contoh dari satu tipenya doang, tapi bisa di berbagai tipe gitu. Terus kita ke soal terakhir, finally. Perilaku seks bebas di kalangan siswa dianggap sebagai penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Agen yang berperan melakukan pengendalian sosial terhadap perilaku tersebut adalah, nah ini keluarga pasti bener lah ya, keluarga kan murid pasti punya keluarga. Sekolah, apalagi sekolah, ini ada keyword siswa. Lingkungan tetangga itu sebenarnya kayak ini tadinya kayak aduh apaan sih kayaknya enggak deh, tapi kan kalau satu benar pasti tiga benar, tapi ya make sense juga lah, masih make sense kan ada kaitannya sama keluarga, ada keluarga di samping kita tuh ya tetangga kita gitu. Terus kalau tempat kerja ini jelas enggak ya guys, jadi jawabannya adalah A, itu 1, 2, dan 3. Oke, oh my god, nggak kerasa banget udah selesai. BTW, operator tolong dibuka dong chatnya.
Ini aku buka sesi tanya jawab ya, dan kita mau back ke soal ini kali ya. Ada yang mau ngasih pendapatnya nggak? Boleh banget ya di chat sebelum sesi tanya jawabnya aku buka. Iya, kalian lebih gini. Kamu tanya tadi yang jawabannya pengumpulan dana. Iya ya, lebih ke D kan ya. Aku juga jawabannya D soalnya. Cuma sempat diskusi sama temen lagi, terus dia ngerasa kalau kepribadian kalau disambung-sambungin make sense. Sebentar ya. Ada yang nanya nomor 47, sama ada yang nanya pengumpulan dana. Pengumpulan dana itu yang ada asosiatif bukan? Nih, ini yang pengumpulan dana itu jawabannya D ya, asosiatif. Karena kan dia sifatnya positif. Terus, coba dananya lagi nggak? Soalnya unsur utamanya keperbedaan kepentingan. Ya, ini aku juga ingat sih. Ini guru inten aku pernah ngomong kayak gitu. Tapi ada yang jawab E juga, tuh kan. Bingung sih. Iya, kalian. Iya kan? Memang masuk akal yang jadi E tuh kalau disambung-sambungin. Nah, aku D, Kak, karena kepentingan sama aja dengan kebutuhan. Karena ada kebutuhan akan lahan parkir itu, Kak. Nah, tapi yang tadi aku tegesin itu, gimana sih ini cara up-nya? Aku bingung. Bentar ya. Discard. Seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya lahan parkir itu emang rancu banget sih. Soalnya kan kalau kamu bilang kebutuhan itu kan sama aja kayak kepentingan. Tapi di sini tuh yang ditanya itu konfliknya itu disebabkan oleh perbedaan apa. Sedangkan kepentingan mereka kan sama-sama memperebutkan lahan parkir. Itu sih yang bikin aku bingung. Bentar. Keywordnya kata perbedaan, kalau mereka rebutan lahan parkir ya sama kepentingan. Ya kan? Unsanctioned tuh ditolak. Betul. Bentar. Kak, beda stereotip sama labeling apa ya, Kak? Ntar ya, aku simpen dulu, Shell. Sokap banget gue. Kak, jelasin lagi probabilitas sama non-probabilitas. Tapi ini aku jelasinnya bener-bener kayak cuma di kulitnya doang ya, karena jujur aku juga takut salah jelasin, dan ini kan emang kayaknya nggak ada nggak sih di sosiologi. BTW aku linjur sih guys, jadi aku nggak tahu kalau di sekolah kalian, terus kalian IPS, ini dijelasin apa enggak, tapi pokoknya yang non-probabilitas itu, kesempatannya itu nggak sama untuk terpilih. Nggak kayak yang probabilitas. Nah, yang non-probabilitas itu kenapa nggak bisa, kesempatannya nggak bisa sama? Karena ya ada faktor-faktornya gitu. Misalnya penelitinya cuma mau karakteristik sampelnya itu cuma misalnya orang yang rambutnya keriting. Atau misalkan dia itu ketemu sama sampel yang jadi target dianya itu pas di jalan gitu. Misalnya di jalan terus kayak, bantuin gue buat neliti dong. Itu kan kayak belum fix gitu loh jumlahnya. Jadi nggak kayak probabilitas. Bentar ya, aku baca lagi. Kan nomor 50 ada tulisan terbuka. Nomor 50. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kan stratifikasi. Terus di sini ekonomi kan, stratifikasi ekonomi. Nah, kenapa aku tulis ini terbuka? Karena gini deh, intinya kayak duit kalian tuh bisa nambah tapi bisa tiba-tiba ngurang. Kayak misalkan kalian awalnya kaya terus bisa jatuh miskin. Bisa juga average aja. Pokoknya bisa bolak-balik gitu. Oleh karena itu, aku tulis kalau ini stratifikasi sosialnya terbuka. Kak, tadi contoh unsanctioned sama subsidiary institution apa ya? Nih dia contohnya. Unsanctioned itu ditolak. Contohnya terorisme, organisasi terorisme kayak ISIS gitu. Terus kalau subsidiary itu kurang penting, kayak sub gimana ya? Kayak ingetnya tuh kayak kalau bab itu kan yang utama, subbab tuh kayak lebih di bawahnya gitu kan. Jadi kurang penting. Jelas nggak sih? Sorry banget. Ntar aku sambil itu kan. Kak, pengambilan sampel tadi kan ada berarti itu tambahan gitu, soalnya yang lain kayak. Nah, itu aku nggak tahu karena jujur aku bener-bener nggak tahu kalau ada materi kayak gini di sosiologi, dan aku cuma nemu soal probabilitas non-probabilitas itu cuma di SIMAK UI 2016. Kak, jelasin lagi yang akulturasi sama asimilasi.
Boleh, bentar ya. Ini penting sih guys, yang asimilasi akulturasi. Sorry ya nggak aku coret-coret, aku pakai kursor aja. Sorry kalau kurang jelas. Jadi kalau akulturasi itu, kalian langsung contohnya aja deh. Agama Islam sama agama Hindu. Di zaman dulu itu di kerajaan apa itu? Aku juga nggak tahu, pokoknya di Kudus. Mereka melebur, tapi dan mereka itu bikin masjid. Tapi masjidnya itu bentuknya kayak pura gitu loh, pura di Bali yang ada di duit 50 ribuan, tahu kan? Yang kayak berundak-undak gitu. Itu kan budaya Hindu kan. Tapi nyatanya itu adalah tempat ibadah umat Islam. Jadi gini, jadi akulturasi itu budaya A sama budaya B melebur dan ciri khas masing-masing bagian dari masing-masing budaya itu tuh nggak luntur, nggak kayak asimilasi. Kalau asimilasi tuh kayak bener-bener luntur terus jadi budaya baru gitu. Sebenarnya ngebedainnya emang agak susah sih kalau asimilasi. Aku juga agak bingung. 56. Guys, sorry ini banyak banget jadi kayak oke. Media massa mempunyai peranan sangat penting dalam proses transformasi nilai dan norma dalam masyarakat. Ini tuh maksudnya apa? Maksudnya misalkan kalian nonton TV, yang ditonton sama kalian itu misalkan acara yang berkaitan sama etika, maksudnya kayak acaranya tuh positif, bukan acara kayak gosip dan lain sebagainya, atau kalian tuh nggak nonton sinetron. Dan itu kan kayak dia tuh gimana ya, penontonnya kan menyerap nilai-nilai yang didapat dari tontonannya itu. Jadi misalkan kalian nonton yang negatif, contohnya misalkan sinetron yang kayak nggak jelas terus kayak isinya marah-marah doang. Lama-lama itu kan mempengaruhi perilaku kalian dong. Kayak misalkan di sinetron itu digambarin kalau laki-laki yang nggak bales chat lebih dari 1 jam padahal sibuk itu tuh salah, terus cewek marah-marah, terus kalian jadi kayak gitu juga ke pacar kalian karena menurut kalian ya itu bener-bener aja karena di sinetron dicontohnya kayak gitu. Itu kan berarti media massa itu sifatnya mempengaruhi dan ada transformasi nilai dan norma dalam konten di media massanya itu. Gitu maksudnya. Makasih banget ya yang udah jawabin. Iya, selamat live. Bentar, 57. Aku jawab satu-satu ya, guys. Seru banget deh ngajar sosiologi. Padahal aku nggak bisa-bisa banget. Nggak tahu deh. Cara kerja sistem sosial dianalogikan seperti cara kerja organisme biologis. Organisme biologis tuh apa ya? Sorry ya kalau aku salah. Maksudnya organisme biologis tuh, kita juga organisme biologis nggak sih? Kayak kita terdiri dari jaringan, sel, dan pokoknya kompleks banget gitu. Ada darah, ada trombosit, leukosit, gitu-gitu. Terus sistem sosial tersusun atas unsur-unsur yang bertindak atau bekerja berdasarkan spesialisasi fungsi tertentu. Misalkan kayak ya jantung kita fungsinya apa, terus kayak otot kita punya fungsinya sendiri, dan mereka tuh saling berkegantungan. Kalau satunya rusak atau satunya terpengaruh, ya pasti ada aja yang terdampak. Ini tuh kayak yang tadi aku bilang struktural fungsional itu loh, kayak gimana ya? Tiap unsur tuh pasti punya fungsinya. Dan itu tuh bakal kayak siklus gitu loh. Kalau ada sesuatu yang rusak tuh pasti ada aja gitu yang terdampak. Regulative institution. Regulatif itu pokoknya mengawasi. Dia tuh contohnya tuh kayak pengadilan gitu, pengadilan. Dia tuh bisa memutuskan sesuatu gitu. Stereotip itu lebih ke arah buruk apa bukan ya? Ini gimana ya? Stereotip tuh jatuhnya kalau menurut aku ya, kalau dalam sosiologi tuh jatuhnya lebih ke arah buruk. Karena ya meskipun kadang menurut kita nggak salah, tapi kan nggak semua unsur dari kelompok itu kayak gitu. Stereotip kan ada yang buruk juga ya, misalkan kayak apa ya? Maaf, misalkan aku orang Jawa ya, jadi aku ngomong aja nggak apa-apa gitu menurut aku. Misalkan orang Jawa tuh stereotipnya itu emang lemah lembut, tapi kita tuh misalnya dianggap lelet gitu. Itu kan kayak ya misalkan kita nggak relate, bisa aja ada yang tersinggung. Jadi menurut aku stereotip itu kalau dalam sosiologi konotasinya lebih ke negatif. Kak, ada catatan kecil lagi nggak Kak? Mau Kak? Ya udah nanti kalau aku next buka kelas lagi mungkin catatannya bakal aku banyakin ya guys.
Wah, ini ada yang make sense sih, guys. Kalau aku yang 53 itu tetap kepentingan, karena mungkin kelompok A, lahan parkirnya bisa untuk usaha, tapi kalau untuk kelompok B, lahan parkirnya untuk bikin rumah. Ya, make sense juga. Aku sih lebih ke D ya untuk sekarang. Karena kalau status itu bukan yang piramida, Kak. Bener nggak, Kak? Nah, tapi status itu tuh sebenarnya punya kaitan juga sama stratifikasi. Misalkan, tapi gimana ya? Status tuh lebih, ya tetap stratifikasi sih. Misalkan, ada orang yang kita hormati dalam masyarakat kita, misalkan dia kiai atau apa. Ya, dalam lingkungan itu status sosial dia tinggi, ya posisi dia tinggi. Kan berarti kalau posisi dia tinggi tuh, berarti ada posisi hierarkisnya dong, which is stratifikasi. Kak, boleh balik ke nomor 59 nggak? Boleh dong. Nih. Boleh dicatat dulu ya, aku sambil baca pertanyaannya. Kak, aku masih bingung yang operatif sama regulatif. Ini aku juga rada rancu sih, cuma mungkin kalau operatif tuh, gimana ya, kalau regulatif tuh lebih ke mengawasi sih guys. Kalau operatif tuh juga mengawasi, cuma dia itu lebih ke, gimana ya, duh aku juga bingung jawabnya. Nanti mungkin aku bahas lebih lanjut deh. Tapi intinya kalau regulatif kalian ingat aja itu sifatnya mungkin lebih eksplisit kali ya daripada kebijakannya lebih eksplisit dibandingkan sama yang operatif. Kalau regulatif tuh ya kayak pengadilan, terus kayak KPI tadi, kayak dia kan bisa memutuskan kayak wah nih lo salah, gue kasih sanksi kayak gitu loh, lebih eksplisit kebijakannya. Kalau menurut aku. Bentar ya. Maaf Kak OT, kalau aku mau nanya seputar sosiologi, materi yang kurang ngerti ke kakak, boleh kok, boleh. Mau lihat track record Zoom ini. Nah, Zoom ini bakal di-upload di YouTube-nya Bersinar Project. Buat kalian yang belum subscribe, please banget subscribe sekarang juga. Jadi buat yang ketinggalan juga nggak perlu khawatir lah ya. YouTube-nya Bersinar Project. BTW, drive Bersinar itu masih kosong ya atau drive yang error? Enggak kok, aku terakhir ngecek drive-nya oke-oke aja. Kita dulu ya. Iya, baju koko tadi aku sih sempat nyari di buku sama Google juga, itu contoh asimilasi. Ini ada pertanyaan lagi, kan? Wow, ini banyak juga ya. Ya guys, pokoknya ingat aja ini ada yang ngingetin lagi nih di chat. Akulturasi itu A plus B, AB. Asimilasi itu A plus B sama dengan C. Sama-sama. Iya nih, kontravensi nih. Ingat kontravensi itu ya ngomongin di belakang. Ingat aja ngomongin di belakang. Kayak misalnya kalian ngegosipin orang yang kalian gak suka, itu kan termasuk kontravensi. Cuma ya itu bahasa sosiologinya aja gitu. Bahasa kerennya gitu. Kak sering-sering kelas sosio dong. Oke, oh my god, aku semangat banget. Bentar ya. 47, kenapa jawabannya bukan gerakan sosial? 47. 47 tuh mana ya? Wow. Gimana ya? Karena ini rusuhnya itu bukan karena, menurut aku, lebih ke gerakan sosial itu kalau misalkan kepala daerahnya terpilih terus dia ngasih kebijakan tuh yang kurang berkenan di hati masyarakatnya, terus mereka ngelakuin demonstrasi, itu ya termasuk konflik, tapi kalau disambungin sama gerakan sosial lebih cocok. Tapi kalau ini kan sebenarnya protesnya itu kan antar pendukung ya, jadi jatuhnya lebih ke konflik. Menurut kakak materi sosiologi yang paling susah itu apa? Gak tahu sih, jujur aku suka banget sosiologi. Pokoknya kalau sosiologi tuh ya kalian harus pinter-pinter analisis sih, dan emang ngeselin gitu. Makanya aku saranin kalian tuh kalau belajar tuh bener-bener diskusi kelompok, kalian punya peer group sendiri, atau ya bahas bareng aja, buka kelas gitu, bahas bareng yuk di Zoom gitu.
Dulu aku tuh kayak gitu belajar SIMAK, meskipun nggak keterima ya. Cuma kayak bener-bener ngebantu banget, karena sosiologi itu kan kadang ada hal yang emang subjektif banget, ada yang objektif banget, dan lebih lagi kita belajar dari soal UTBK sama SIMAK itu bener-bener nggak ada kunci jawabannya. Jadi kita nggak bisa mempelajari kayak, oh ini point of view-nya si pembuat soal SIMAK kayak gini, kayak gitu. Kan nggak bisa ya. Jadi menurut aku ya lebih baik kalian berdiskusi sih. Hmm. Jangan lupa isi surveinya ya. Oh iya, sebelum aku jawabin pertanyaan lagi, itu lagi apa? Kita foto bareng dong yang bisa on cam.